Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Info Bansos. Pada kesempatan kali ini langsung saja ada pertanyaan dari penerima manfaat terkait jika tahap 3-nya kemarin PKH-nya cair, tahap 4 ini kok tidak cair ya? Itu kenapa? Nah, pertanyaannya simpel, yaitu tahap 3 dia cair, tahap 4-nya tidak. Jawabannya kira-kira kenapa ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada Anda semua ya. Mudah-mudahan informasi yang nanti saya sampaikan juga bisa menjawab rasa penasaran Anda terkait tahap 4 ini yang melalui PT POS ini mungkin ada yang belum cair, sedangkan tahap-tahap sebelumnya lancar cair. Maka dari itu nanti informasi pada video ini silakan disimak sampai tuntas, mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen, keluarga Indonesia, para penerima manfaat bantuan sosial dimanapun Anda berada. Jadi pada topik kali ini sudah tadi saya sampaikan pada pembukaan video di mana tahap 3 PKH-nya cair, tapi tahap 4 kok belum cair ya. Jadi tahap 4 ini mungkin ada sebagian penerima PKH yang tidak cair atau belum cair bantuannya ya, atau tidak mendapatkan undangan hingga saat ini. Itu kira-kira kenapa? Baik, langsung saja ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan ya sebelum memastikan apakah Anda benar-benar tidak cair bantuannya. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan yaitu Anda cek dulu nama Anda pada aplikasi atau website Cek Bansos ya. Saya ulangi, yang pertama Anda cek dulu nama Anda pada website cekbansos.kemensos.go.id. Kenapa kok perlu dicek? Jadi kita melihat dulu kira-kira apakah nama Anda itu ternyata masuk di pencairan berikutnya atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi ketika Anda memasukkan nama Anda pada website Cek Bansos ya, memasukkan biodata alamat Anda, nanti Anda cari di sana yang umurnya sama dengan nama Anda. Misal Ibu Aminah gitu ya. Karena mungkin di dalam satu desa atau kelurahan nama Aminah ada lebih dari satu ya, maka di sana Anda cari Aminah yang umurnya sesuai dengan umur Anda. Misal umurnya 40 tahun ya, Anda cari Aminah yang umur 40. Ya berarti itu adalah kemungkinan besar adalah Anda. Lalu Anda coba lihat ke kanannya bagaimana status kolom PKH, kolom BPNT ya, kolom PBI, BLT-nya semua Anda lihat semua. Di sana ada keterangan apa kira-kira? Kalau di sana PKH-nya ya, misal keterangan PKH-nya bertuliskan ada keterangan triwulan 4 tahun 2022 dan Anda saat ini posisinya belum mendapatkan undangan, bisa jadi masih ada kemungkinan di mana nanti Anda bisa mendapatkan undangan susulan ya. Kenapa kok saya bilang undangan susulan? Karena pada pencairan tahap 4 ini itu masih belum selesai ternyata pencairannya ya. Kemungkinan masih akan ada termin kedua. Karena sekarang pencairan yang melalui PT POS ini, ya kemarin pada daftar Excel nama BNPA-nya ternyata ada keterangan tahap 4 termin 1. Jadi kemungkinan akan ada termin susulan, yaitu termin 2. Nah, kalau benar seperti itu ya, maka ketika tahap 3 kemarin cair, tahap 4 ini belum, mungkin saja nama Anda akan masuk di pencairan susulan berikutnya ya. Susulan itu nanti akan dilaksanakan kapan? Nah, itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, atau bisa jadi minggu depan ya, atau tanggal 5, 6 dan seterusnya. Yang jelas masih ada harapan di mana Anda bisa jadi masuk pencairan susulan. Karena pencairan PKH ternyata belum selesai 100% ya. Berikutnya, ketika Anda cek di Cek Bansos, keterangannya masih tahap 3 ya, triwulan 3 2022. Nah, itu perlu dicek dulu ya, dicek dulu. Siapa tahu ternyata nama Anda itu kemarin masuk di dalam nama yang terhapus kepesertaannya. Kok bisa terhapus?
ya terhapus itu sebenarnya banyak faktor ya. Mungkin karena tidak memiliki komponen ya, mungkin karena meninggal dunia, atau mungkin karena memang tidak layak. Kemarin itu secara ekonomi saat disurvei tidak layak, sehingga tahap 3-nya cair, tahap 4-nya otomatis menjadi tidak cair ya, karena tidak layak secara administrasi, baik tidak ada komponen ataupun kaya ataupun meninggal dunia. Berikutnya, langkah yang kedua yang perlu dilakukan yaitu adalah cross check data bayar. Cross check data bayar ini adalah Anda coba cek apakah ada nama Anda di dalam data penyaluran pada tahap 4 ini atau tidak. Ceknya di mana? Data bayar itu bisa dicek ya di kantor pos terdekat di daerah Anda, atau Anda bisa konsultasi ya, minta tolong konsultasi ke pendamping bansos PKH Anda masing-masing. Jadi nanti Anda bisa konsultasi apakah atas nama Anda ya, NIK atau NIK Anda sekian, kira-kira ada enggak di data bayar. Kalau ada, ya harusnya cair pada pencairan pos kali ini. Kalau ada ya di data bayar dan Anda tidak mendapatkan undangan dari pos, ya bisa jadi memang undangannya mungkin ketelisut ya, atau mungkin kesingsal sehingga tidak sampai kepada Anda. Jadi kalau nama Anda ada di dalam data bayar ya itu langsung saja segera konsultasikan ke pendamping ya, ataupun ke desa atau ke kantor pos untuk cek di manakah undangan Anda itu. Bisa jadi memang undangannya mungkin ketelisut ya, atau mungkin kesingsal sehingga tidak sampai kepada Anda. Begitu ya. Nanti kalau memang ada di data bayar, itu artinya seharusnya tahap ini atau tahap 4 ini harusnya ya cair ya. Berikutnya, langkah yang ketiga yaitu adalah cross check komponen. Di mana cross check komponen ini pada tahap 4 ini ternyata banyak komponen PKH yang tidak terbaca komponennya. Misal Anda adalah penerima PKH ya, dan juga menerima sembako dan juga menerima BLT. Ternyata kemarin yang cair kok cuma hanya sembako dan BLT BBM saja, PKH-nya kemana? Nah, mungkin saja PKH Anda komponennya tidak terbaca di dalam sistem bansos. Terkait komponen yang tidak terbaca ini, ya akan mengakibatkan uang PKH tahap 4-nya menjadi tidak cair ya. Baik ya keluarga Indonesia, terkait tahap 3 PKH cair, tahap 4-nya kok tidak cair, tadi saya sudah membantu menjelaskan ya. Semoga bisa dipahami dan semoga tidak bingung. Apabila masih bingung ya silakan Anda bisa ulang video ini sekali lagi atau bahkan 2 kali ya dari awal. Silakan dipahami, coba kira-kira apa kendala di mana gitu ya. Setidaknya ada 3 langkah tadi yang saya sampaikan, harus cek bagaimana saja. Yang pertama adalah dicek bansos ya. Yang kedua juga sama, dicek bansos, tapi nanti ini dicek keterangannya apa di dalamnya. Yang ketiga ini adalah cek di data bayar ya. Mungkin ketiga langkah ini bisa Anda coba tempuh untuk mengetahui kira-kira apakah memang benar Anda cair atau tidak. Begitu ya. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya Haris di YouTube Hariska Vlog Info Bansos di konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.